Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan bongkar cara kerja DC pinjaman online, baik legal maupun ilegal. Kalian patut memahami ya, seperti apa sih cara kerjanya, kita bongkar-bongkar ya. Silakan simak. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali dengan channel ini yang tetap ada untuk membersamai kalian semua dalam situasi saat ini kalian gagal bayar di pinjaman online legal maupun ilegal. Cukup menarik topik kali ini, yaitu bongkar-bongkar cara kerja atau proses kerja dari DC pinjol baik legal maupun ilegal. Saya akan buka semuanya buat kalian semua agar kalian terbuka wawasannya, mengedukasi kalian semua agar kalian tidak takut dan tahu cara kerja, kinerja, dan teknik serta trik-trik yang akan dipakai oleh para DC pinjol ini ya. Simak video ini sampai tuntas, jangan sampai Anda lewatkan atau Anda skip ya. Sayang kalau misalnya sampai terlewatkan, karena nanti Anda akan gagal paham ujung-ujungnya. Oke kawan-kawan, sebelum kita beranjak ke video selanjutnya, seperti biasa, saya mohon dukungan, bantuan dari kalian semua, yaitu cukup bantu saya gratis, tidak berbayar, dengan cara di subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan tombol merah loncengnya, ditekan tombol merah loncengnya agar Anda mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi setiap video-video terbaru yang saya upload setiap harinya. Silahkan juga kalian bagikan, di-share ke semua sosial media kalian. Insya Allah video-video yang Anda bagikan dan bisa mengubah setiap orang yang menontonnya, insya Allah menjadi pahala jariah buat kalian semua. Yuk, kita tidak buang waktu, simak videonya dan pahami ya isi dari video ini. Semoga mengedukasi kalian. Nah teman-teman, DC bekerja itu ada dua ya, ada dua tim. Ada DC yang bekerja atau melakukan penagihan, tugas penagihan dari internal, ada dari eksternal. Nah ini saya akan buka-buka semuanya ya. Jadi cara kerja atau pola kerja DC itu adalah menerima sejumlah data, isinya data tagihan, yang mana data tersebut harus diselesaikan dalam kurun waktu 1 sampai dengan 30 hari. Catat, dalam kurun waktu 1 sampai dengan 30 hari. Jadi kalau mereka menerima data 1 Januari, berarti mereka harus menyelesaikan sampai dengan 31 Januari. Jadi 30 hari kerja, atau kalau misalnya bulannya ada Januari, ada 31, berarti 31 hari ya. Nah seperti itu, terus menerus, bulan demi bulan mereka akan lakukan seperti itu. Cukup paham ya sampai sini ya. Jadi mereka bekerja dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 atau 31 setiap bulannya selama kurun waktu 30 hari tanpa putus. Paham ya? Nah, mereka akan membagi-bagi ya, namanya bucket. Bucket itu adalah bagian dari berapa hari ya, menunggak. Jadi misalnya bucket 1 sampai 30. Jadi menunggak 1, usia menunggak 1 sampai 30 hari. Lalu akan diteruskan oleh bucket atau petugas yang menjaga di bucket tersebut di 31 sampai dengan 60 hari. Lalu selanjutnya ada bucket yang ketiga di bucket 61 hari sampai dengan 90 hari. Lalu di bucket keempat ada yang menjaga ya di 91 hari sampai dengan 120 hari. Dan seterusnya plus 30 hari. 121 sampai dengan 150 hari dan 151 hari sampai dengan 180 hari. Nah, seperti itu kawan-kawan. Dia akan menjaga bucket to bucket. Ya, jadi bucket 1 30, 31 60, 61 90, 91 seterusnya. 30 hari, 30 hari, 30 hari. Makanya kenapa mereka kencang nagih Anda. Ketika usia tunggakan, 1 hari mereka akan nelpon Anda, mereka akan WA Anda 1 hari sebelum atau 2 atau 3 hari sebelumnya. Mereka tidak akan persis tanggal jatuh tempo. Mereka pasti ya untuk bucket 1 sampai 30 mereka akan ngejar Anda gimana caranya 3 hari atau 2 hari sebelumnya mereka akan reminder. Apalagi kalau ilegal udah bawel. Mereka akan bawel
H-3 atau H-4. Belum 7 hari nih jatuh tempo. Mereka 4 hari setelah jatuh tempo udah bawelnya setengah mati. Makanya kadang-kadang ya pinjol-pinjol ilegal ini, nasabah-nasabahnya sudah stres. Karena mereka tadinya dijanjikan dengan tenor 90 hari. Ternyata tenor yang turun atau kenyataannya tenornya hanya 7 hari atau seminggu. Itu pun tidak 7 hari. 3 hari sudah diteleponin, 3 hari sudah disebar-sebar data. Itulah yang terjadi ya. Inilah malapetaka ketika Anda melakukan pinjaman online. Kita kembali tadi ya ke cara kerja mereka ya. Jadi ada beberapa pinjaman online ya. Mereka akan menyerahkan bucket mulai dari 61 hari sampai ke atas. Ada juga yang menurunkan atau mendelegasikan penagihan kepada pihak eksternal atau pihak ketiga yang sudah bekerja sama dengan pinjolnya. Itu biasa akan dikerjakan mulai dari 90 hari juga ada. Ada yang mengerjakan seperti itu. Jadi pinjol nggak mau pusing, dia nggak mau ribet, akhirnya mereka putuskan untuk dikerjakan ke pihak eksternal. Kok bisa Pak dikerjakan oleh pihak eksternal? Bisa-bisa saja. Sah-sah saja dan boleh-boleh saja. Karena sesuai dengan peraturan di POJK nomor 1005 tahun 2022, boleh sah-sah saja sepanjang juru tagih dari pihak eksternal ini sama, mentaati perintah atau mentaati aturan-aturan yang harus dilaksanakan. Termasuk mereka harus bersertifikasi profesi penagihan. Seluruh tenaga penagihan wajib mengikuti sertifikasi profesi penagihan dan memilikinya. Ya, memiliki sertifikasi profesi penagihan itu wajib dan mutlak. Harus dipenuhi syarat tersebut. Ya, mau dikerjakan pihak ketiga atau mau dipekerjakan oleh pihak dari internal dari pinjaman online sendiri, semuanya wajib bersertifikasi profesi penagihan, karena itu adalah amanat dari peraturan POJK. Nah, paham ya? Jadi kalau misalnya Anda ditagih nih, saya sekarang ini menunggak Pak 40 hari, berarti Anda ada di bucket kedua 31 hari sampai 60 hari ya. Biasanya mereka akan intens terus, akan ngubungin Anda terus di bucket 1, 2, 3. Dari 1 sampai 90 hari mereka akan mati-matian ngejar kalian. Gimana caranya? Oh, ada isu Pak. Ada beberapa katanya kalau udah 91 hari masuk asuransi. Ada beberapa, tapi saya tidak akan sebutkan karena saya belum memegang ya yang sah atau yang valid informasinya. Ada isu seperti itu bahwa 91 hari sudah diasuransikan. Emang ada beberapa, tapi saya belum bisa umumkan pinjol mana saja sih yang menggunakan asuransi tersebut. Jadi 91 hari sudah diasuransikan ya. Nanti ya, suatu saat saya pegang datanya, saya akan kupas tuntas ya biar kalian juga paham. Nah, teman-teman, jadi tadi saya sudah bedah seperti apa sih cara kerja mereka. Kalian nggak usah takut. Kalian nggak usah lagi risau ya dengan namanya penagihan. Mereka memang ditugaskan untuk melakukan penagihan. Adanya DC, adanya tim penagihan karena adanya orang yang gagal bayar, adanya orang yang nunggak, adanya nasabah yang tidak bayar. Jadi hal yang lumrah deh. Nggak usah terlalu Anda parno, nggak usah terlalu Anda takut berlebihan. Anda menerima berbagai macam bentuk ancaman intimidasi, saya sudah kasih treatment ke kalian harus bagaimana cara mengatasinya. Semuanya adalah sesuatu hal yang lumrah. Itu adalah resiko. Tinggal Anda menata, bagaimana menata mental Anda. Tinggal Anda bagaimana menyiasatinya. Mereka mau sebar data, Anda kasih tahu dulu. Sebelum Anda jatuh tempo, Anda kasih tahu. Bagaimana cara mengatasinya? Dengan cara Anda kasih semua kontak, bikin status WA ya. Kasih tahu bahwa data Anda diretas. Bahwa apabila ada yang menagih atas nama saya, silakan lakukan blokir report untuk nomor WA-nya. Dan terus-menerus lakukan seperti itu, continue. Saya sudah kasih ya di episode sebelumnya. Jadi, cara-cara kerja mereka itu tidak seperti yang kalian bayangkan, seseram ya. Seseram yang kalian bayangkan. Banyak sekali ya postingan-postingan atau ada di beberapa media yang bilang bahwa cara kerja mereka bisa meretas data-data. Bahwa ini saya contohkan ya. Nih, saya tampilkan. Nah, ini nih yang bikin kadang-kadang kepikiran beberapa teman-teman ya. Nah, ini saya bacakan ya. Hanya sebagian saja, nggak semuanya ya. Sebelum ditindaklanjuti nantinya, kami kasih kesempatan Anda diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan mengikuti aturan perusahaan yang ada. Kami sedang mendiskusikan masalah data Anda yang bermasalah untuk ditindaklanjuti untuk kedepannya. Nah, ada foto. Mereka sedang meeting atau rapat. Teman-teman, saya bongkar nih, bohong. Nggak kayak gini ya. Dengerin ya. Data pinjol itu bukan cuma 10,
yang nunggak, bukan cuma 100, bukan cuma 1000, tapi ratusan ribu. Dan itu nggak mungkin dibedah satu-satu. Emang kerjaan mereka tuh ngebedah satu-satu nasabah. Hello, nasabah atas nama Bambang dibedah. Ini kenapa nggak bayar? Ini kenapa begini? Ini kenapa begitu? Lalu kedua, atas nama Anissa nggak bayar. Ini kenapa? Ini kenapa? Nggak mungkin kayak gitu. Nggak satu persatu. Mereka menerima langsung ya, sesuai dengan bucketnya. Mereka kasihkan. Dari pihak penagihan nih, akan dikasihkan ke siapa nih juru tagihnya? Ke siapa DC-nya nanti yang akan menangani? Enggak, langsung dibedah di satu ruangan, lalu ini DC. Ini yang ditanya satu-satu. Enggak, kawan ya. Kalian jangan terlalu memusingkan ya. Kalian kalau dapat ya kayak gini, ada yang kirim bahwa kami sedang mendiskusikan data Anda, kami sedang membicarakan data Anda. Data Anda sudah dipertanyakan, bohong gitu ya. Bohong ya, jangan percaya. Itu akal-akalan DC aja untuk membuat situasi makin tegang. Agar situasi tambah creepy ya. Creepy ya. Creepy itu apa? Bukan keripik ya, creepy gitu, agak tegang gitu kan. Bohong ya, maksudnya. Jangan percaya ya. Jadi sebenarnya mereka itu data dikasih langsung ya, berupa bentuknya Excel. Ngerti kan ya? Jadi berupa bentuk Excel atau Excelan seperti itu. Lalu mereka akan pilah-pilah mana nih kira-kira ya. Mereka Excel menerima data secara Excel, ada yang lewat soft copy, ada yang lewat hard copy, udah dicetak, udah di print. Jadi daftar Excelannya ya, nasabah mana aja yang menunggak ya. Dan mereka tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Sekali lagi tidak mungkin melakukan seperti ini. Nah, kayak gini nih, meeting kayak gini nggak ada. Ya, di dunia perpinjolan, collection pinjol, penagihan pinjol nggak ada itu yang ngebedah-bedah satu demi satu nasabah. Emang utangnya berapa? Kalau di leasing atau di pembiayaan atau di perbankan bisa mungkin terjadi ya. Karena utangnya besar-besar. Kredit mobil, misalnya utangnya outstandingnya 120 juta, 300 juta. Wajar, mereka akan bedah satu persatu nasabah. One by one ya. Tapi kalau pinjol enggak. Jadi jangan kalian ya, pikiran kalian langsung terkuras, oh data saya dipertanyakan, data saya lagi dibahas di suatu meeting atau rapat, bohong ya. Oke? Kalian paham ya? Bahwa itu adalah suatu dusta ya, buat kalian takut ya, agar kalian menyegerakan bayar. Paham ya? Jadi tadi saya sudah kasih tahu cara-cara kerja mereka ya. Dan perlu kalian ingat, pinjol legal saja yang kemungkinan besar datang ke rumah Anda dan memiliki DC lapangan. Pinjol ilegal mau sekencang apapun, mau sekeras apapun cara penagihan, mau sekasar apapun cara penagihan, pinjol ilegal tidak memiliki DC lapangan. Pinjol ilegal dikejar-kejar oleh pihak kepolisian, oleh pihak dari OJK melalui Satgas Waspada Investasi atau SWI, dikejar juga oleh pihak dari Kominfo. Nggak mungkin. Mereka punya DC lapangan, sama aja bunuh diri kalau mereka punya DC lapangan. Artinya mereka memang siap-siap untuk ditangkap kalau ada. Paham ya? Jadi cara-cara kerja mereka simple dan tidak semenakutkan yang Anda bayangkan, bahwa kerja DC hanya mengingatkan, hanya menagih. Mereka hanya punya data begitu saja ya, Excel dan sejenisnya. Jadi mereka tidak punya kuasa untuk meretas. Mereka tidak punya kuasa untuk melakukan hal-hal lain, apalagi sampai melakukan tindakan hukum. Nggak ada, bohong itu ya. Apalagi mereka sampai bilang sedang membicarakan kasus Anda ada di suatu meeting, bohong ya. Jadi jangan takut. Oke, paham ya? Jadi kalau kalian paham, tolong feedbacknya buat saya. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Sekali lagi, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Karena dengan begitu, secara otomatis, automatically, Anda akan memprotek mental Anda. Agar mental Anda tetap terjaga, tetap utuh, tidak jatuh. Paham ya? Silakan tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Halo teman-teman semua, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk di-like, di-komen, dan di-share. Terima kasih. Oke, jadi kesimpulannya begini ya. Jadi mereka bekerja berdasarkan bucket to bucket. 130, 3160, 6190, 91 120, 120 150, 51 151 hari sampai dengan 180 hari. Biasanya mereka melakukan pekerjaan seperti itu. Biasanya juga setelah 90 hari mereka akan serahkan kepada pihak ketiga. Atau bahkan ada yang 61 hari ke atas mereka sudah serahkan ke pihak ketiga. Karena itu berarti bagi mereka adalah sudah sulit, nasabah sudah sangat sulit untuk ditagih. Oke kawan-kawan, gak usah takut, dan mereka juga tidak akan melakukan hal-hal lain seperti meretas
atau melakukan pembajakan di handphone dan lain sebagainya ya. Jadi sebenarnya hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang terlalu banyak kalian pikirkan, akhirnya segala sesuatu kalian itu dibuat takut dengan diri kalian sendiri, ulah kalian sendiri. Kalau misalnya Anda mau mengamankan ya akun Anda atau mengamankan handphone Anda, cukup lakukan semuanya verifikasi 2 langkah. WA lakukan verifikasi 2 langkah. Untuk Gmail, lakukan verifikasi 2 langkah. Untuk Facebook, semuanya verifikasi 2 langkah. Atau kalau perlu di privat, ya, untuk keamanan diri kalian. Tapi, intinya, kalian tidak usah takut. Cara kerja mereka sangat sederhana. Cara kerja DC Pinjol sangat sederhana. Jadi, tidak ada yang perlu ditakutkan. Mereka meeting. Katanya kan seperti tadi yang foto. Nah, ini nih. Foto yang ditampilkan kayak gini. Mereka sedang meeting katanya kan. Meeting untuk membicarakan data Anda, bohong ya. Nggak ada itu meeting-meetingan pinjol ya. Nggak ada ya. Bohong-bohong waktu bagi mereka. Karena utang-utangnya itu utang receh. 1.500.000 atau bahkan 2 juta, 3 juta, ya udahlah, nggak usah terlalu dipusingkan ya. Bahwa itu adalah semua cara-cara mereka untuk membuat Anda takut, membuat ciut nyali Anda, hanya gertakan saja agar Anda bayar, agar segera Anda bayar utang-utang tersebut. Paham ya? Kalau sudah paham, saya cukup ya. Sampai di sini saja, saya pamit. Mudah-mudahan apa yang saya tayangkan ini menjadikan edukasi yang baik buat kalian, menambah wawasan kalian, dan membuat kalian tidak takut lagi alias membooster mental kalian. Semangat! Anda gagal bayar adalah gagal bayar karena situasi memang tidak memungkinkan Anda untuk melakukan pembayaran lagi. Sementara tingkat kebutuhan Anda makin naik. Anda tidak lagi mampu untuk melakukan pembayaran, untuk makan sehari-hari saja sudah tidak cukup. Jadi kalau Anda tetap nekat untuk melakukan pembayaran, pinjol-pinjol Anda berarti Anda bunuh diri untuk membunuh diri sendiri, menelantarkan anak istri, menelantarkan keluarga hanya untuk menutupi pinjol-pinjol Anda yang makin membengkak, yang sudah seleher, yang nggak mungkin Anda bisa tutupi lagi. Gagal bayar adalah solusi yang terbaik ya. Minta ampun sama Allah, dan mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang terbaik buat kalian. Saya sebelum tutup video ini, saya doakan buat kalian semua, teman-teman yang sedang menonton video ini atau tidak menonton video ini sekalipun, yang sedang sakit saat ini ya, Allah akan angkat sakit penyakitnya, Allah akan sembuhkan. Insya Allah, Allah akan pulihkan seperti sedia kala untuk Anda bisa bekerja, berusaha mengais rezeki lagi. Dan kalian yang saat ini sedang bermasalah mencari pekerjaan, sedang menganggur, mudah-mudahan Allah pertemukan dan Allah berikan pekerjaan yang terbaik buat Anda semua. Pekerjaan yang lebih baik dari pekerjaan yang sebelumnya. Dan saat ini, buat kalian semua yang sedang bermasalah dengan ketenangan hati, damai Anda hilang, Anda gelisah, mudah-mudahan Allah berikan ketenangan hati. Dan pesan saya, Anda lebih dekat lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda lebih dekat lagi dan beribadah lebih intens lagi. Yakin ya, Allah akan memberikan pertolongan yang terbaik buat kalian semua. Terima kasih yang sudah mendukung channel ini. Saya pamit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.